Di suatu daerah yang hijau dan subur di Sumatera Utara, seorang pemuda bernama Adi menjalani hidup yang sederhana. Setiap pagi, sinar matahari memecah keheningan, membangunkan pepohonan dan hewan yang mulai beraktivitas. Suatu hari, dengan harapan untuk membawa pulang makan malam yang lezat, Adi memutuskan untuk pergi memancing di sungai yang mengalir jernih di dekat rumahnya. Ia duduk di tepi sungai, merasakan sentuhan lembut angin yang membelai wajahnya. Namun setelah berjam-jam melemparkan pancing, tidak seekor ikan pun yang menyentuh umpan. Ketidakpastian mulai merayapi pikirannya, tetapi ia tidak menyerah. Setelah berusaha lebih keras, Adi melemparkan pancingnya lebih jauh ke tengah sungai. Tiba-tiba, ujung pancingnya bergetar hebat, dan dengan penuh semangat ia menariknya. Dengan susah payah, akhirnya seekor ikan besar muncul dari dalam air, bersinar di bawah sinar matahari. Kegembiraan meluap dalam dirinya saat ia membayangkan hidangan lezat yang akan disajikannya untuk keluarga. Dengan langkah cepat, Adi bergegas pulang, mencintai aroma segar tanah basah dan suara burung berkicau di sekelilingnya. Ia segera menuju dapur dan menyiapkan api untuk memanggang ikan yang berkilau itu. Namun, saat ia pergi ke kamar untuk mengambil kayu bakar, hatinya berdegup kencang. Ketika ia kembali, ikan yang ia tangkap lenyap, digantikan oleh beberapa keping uang emas yang bersinar. Kebingungan menyelimuti Adi, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia mengambil uang emas itu dan berencana menyimpannya di kamar. Namun, saat membuka pintu, betapa terkejutnya ia melihat seorang gadis cantik yang berdiri di sana. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Gadis itu mengaku sebagai jelmaan ikan yang ditangkapnya, dan meminta izin untuk tinggal di rumah itu. Dalam kebingungan dan rasa takjub, Adi setuju, dan segera mereka menikah dengan satu syarat. Adi harus bersumpah untuk tidak pernah mengungkit asal-usulnya. Seiring berjalannya waktu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang ceria, bernama Rian. Suatu hari, sang ibu, yang kini dikenal sebagai Dewi, menyuruh Rian mengantarkan bungkusan nasi dan ikan panggang untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Rian, yang tengah merasa lapar, tidak dapat menahan godaan dan memakan sebagian dari isinya. Sesampainya di ladang, ia menyerahkan bungkusan itu kepada ayahnya. Namun Adi terkejut dan marah melihat isi bungkusan. "Dasar anak keturunan ikan," teriaknya, tanpa menyadari dampak dari kata-katanya. Rian pulang dengan air mata di pipi, menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Dewi, merasakan kesedihan dalam hati anaknya, segera menyuruh Rian untuk naik ke puncak bukit dan berlari menuju sungai. Saat ia berdiri di tepi sungai, langit yang cerah tiba-tiba gelap, petir menyambar, dan hujan deras mulai turun. Dalam sekejap, Dewi melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi ikan besar, menyelamatkan anaknya dari kata-kata ayahnya. Sungai yang tenang itu tiba-tiba meluap, menggenangi tanah di sekitarnya, membentuk danau yang sangat luas. Masyarakat setempat menyaksikan dengan penuh kekaguman dan ketakutan, lalu menamai danau itu Danau Toba, mengingat kisah cinta yang terjalin antara seorang pemuda dan ikan yang menjadi istrinya. Danau itu kini menjadi saksi bisu dari sebuah cinta yang terlarang, dan Adi, yang kini mengerti kesalahan kata-katanya, berjanji akan menjaga kisah ini selamanya dalam hatinya.